Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat dengan konsep 3K. Konteks, konsep, dan kesimpulan. Dari Konter Uni Indonesia Barat, kita akan coba mempelajari apa pelajaran pekan ini yang perlu kita ambil. Saya hanya memandu, tapi saudara-saudara di rumah akan boleh lebih meneliti, melihat pelajaran sekolah sahabat Anda. Ketika judul pelajaran kuartal ini adalah keluaran, itu berarti bahwa yang kita pelajari sepanjang kuartal ini adalah bagaimana sifat, tabiat, dan juga ketaatan orang Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan. Dan pada pekan ini judulnya adalah Roti dan Air Kehidupan. Saya akan mulai dengan membaca ayat hafalannya, dikatakan demikian. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sahabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6, ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Ayat hafalan merupakan salah satu bagian dari pelajaran kita di pekan ini. Namun, Musa ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa ketaatan dan melihara iman yang teguh adalah yang terpenting dan terutama. Pelajaran dimulai dengan satu pepatah Tiongkok yang mengatakan, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Benar, ketika bangsa Israel mulai perjalanan mereka, ada banyak harapan, ada banyak ekspektasi. Bahkan mereka meyakini Tuhan mereka karena mereka telah dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Itu sebabnya pada pelajaran hari Minggu dikatakan ketika mereka sudah mulai perjalanan selama 3 hari, maka tibalah mereka di suatu tempat dekat Marah dan Meriba. Nah, kenapa diambil kata Marah? Ternyata Marah ini artinya pahit. Dalam bahasa Ibrani, Marah artinya pahit. Ketika mereka sedang kehausan setelah menyeberangi Laut Merah, ketika mereka sedang membutuhkan air, mereka sangat bahagia ketika mereka menemukan air. Bagi saudara yang pernah pergi ke Holy Land, maka tempat pertama dari Mesir yang dikunjungi adalah Marah ini. Kenapa? Apa yang terjadi? Saudara-saudaraku, ketika mereka mendapati bahwa airnya pahit, maka sama seperti kita pada saat ini, kekecewaan terbersit. Sehingga kita mulai mengeluh. Namun Tuhan ingin menguji kita di sini. Kalau saudara membuka pelajaran sekolah sahabat hari Minggu paragraf ke-3 bagian B dikatakan, Tuhanlah yang membuat air itu menjadi manis dan dapat diminum. Bukan kayu itu. Tapi Tuhan ingin memberikan pelajaran penting. Apa itu? Yang pertama, kesabaran dalam menantikan waktu Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan telah melakukan banyak hal dalam kerjasamanya dengan manusia. Artinya, di dunia ini ketika Anda sedang kecewa, sedih, ingat, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Seperti lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu merupakan satu pantulan atau ekspresi daripada hal di bawah ini. Namun ketika bangsa Israel mendapatkan mujizat-mujizat, mereka juga masih melakukan perlawanan kepada Allah. Contohnya, siapakah seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang maksud, engkau membuat keajaiban. Mereka sudah mengekspresikan ini, tapi mereka tetap melawan. Sehingga pada hari Senin dan Selasa, kita masuk kepada burung puyuh dan mana. Apa yang terjadi di sana? Mana dalam bahasa Ibrani, kenapa namanya mana adalah apa itu? Sejarahnya dimulai ketika bangsa Israel pagi-pagi bangun, lalu melihat ada putih-putih seperti roti, seperti kapas. Lalu mereka bertanya, apa itu? Artinya mana? Nah, yang penulis pelajaran mau tekankan adalah saking perhatiannya Tuhan, saking kasihnya Tuhan, maka diberikan mereka roti sorgawi yang kita kenal dengan mana. Lalu diberikan juga burung puyuh. Dengan kata lain, mereka diberikan makanan yang cukup. Namun dengan syarat. Apa syaratnya? Mereka menuruti aku. Namun ada pola pemberontakan yang terjadi di sini. Ketika mereka tetap mengeluh, tetap kesal, tetap ingin pulang kembali ke Mesir. Sehingga burung puyuh yang seharusnya dimakan dengan normal, mereka makan dengan gelojoh. Dan mana
yang diberikan tiap hari, mereka bosan untuk memakannya. Tapi poinnya bukan di situ. Tuhan katakan melalui Musa, hari pertama sampai hari ke-6 ambillah untuk cukup secukupnya. Namun hari ke-7 ambil 2 bagian. Yang saya mau katakan saudara-saudara semua, terkadang kita seperti bangsa Israel. Banyak mereka yang ambil banyak di hari pertama, hari kedua sampai hari ke-6. Mereka mengumpulkan dengan harapan ada kesimpanan buat besok. Sama seperti itu, saya ingin tekankan pada saat ini kepada saudara yang menonton video ini. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kenapa? Karena dikatakan dalam pelajaran ini, mujizat yang terjadi merupakan anugerah Tuhan. Bahkan dalam konteks ini katakan, pada hari Sabat jangan kamu mengambilnya. Pada hari Jumat ambillah 2 bagian. Dan ayat hafalan tadi katakan apa? Supaya kamu jangan keluar. Kata keluar di sini bukan keluar dari tenda. Boleh keluar dari tenda, tapi keluar dari kompleks atau dari pemukiman perkemahan. Sehingga ketika mereka melanjutkan perjalanan, ada 2 kata berikutnya pada hari Selasa, yaitu apa? Masah dan meribah. Nah ini, masa artinya ujian, meribah artinya pertengkaran. Dan di sini salah satu ujian bagi Musa ketika dia harus memukul batu yang gantinya berbicara kepada batu tersebut. Bahkan dalam paragraf ke-3, Alfa Omega jilid 1 halaman 348 dikatakan, Musa telah memukul batu itu, tetapi adalah anak Allah yang terlindung dalam awan, berdiri di samping Musa, menjadikan air pemberi hidup itu mengalir. Bukan hanya Musa dan pemimpin-pemimpin saja, tapi semua orang yang berdiri dari jauh telah melihat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saja awan itu diangkat, mereka akan binasa oleh terang yang hebat. Dia yang tinggal di dalamnya. Air adalah simbol kehidupan. Ingat, air adalah simbol kebahagiaan. Bahkan bisa dikatakan 60% tubuh kita terdiri dari apa? Air. Itu sebabnya kita harus lakukan apa? Kita harus bergantung kepada air kehidupan. Bahkan dalam konteks lain dikatakan, Yesus adalah batu karang yang teguh. Kenapa sampai dikatakan demikian? Karena dia menyediakan air. Dan biasanya air itu jatuh dari batu karang. Dan dalam perjalanan berikutnya mereka tibalah bertemu dengan Yitro pada perjalanan hari Rabu. Apa yang terjadi? Ingat, Yitro lah membawa istrinya Musa, yaitu Zipora dan 2 anak mereka. Namun pelajaran yang ditekankan oleh Yitro di sini adalah bagaimana campur tangan Tuhan kepada Musa ketika Yitro diceritakan tentang cara mereka keluar. Bahkan di paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikatakan ada pelajaran yang bisa kita ambil ketika Yitro dengan bijaksana menyebutkan kualifikasi berikut ini. Apa? Yang pertama, orang-orang yang takut akan Allah, yang dapat dipercaya, yang membenci keuntungan yang tidak jujur, inilah orang-orang yang cakap yang harus dijadikan contoh. Dan ia juga menawarkan pada Allah untuk bersikap bijaksana dan memberikan apa? Memberikan manfaat dan nasihat. Dan inilah yang dilakukan oleh Musa. Ketika Musa memilih para pemimpin, dia cari orang-orang yang cakap dari antara bangsanya nanti. Namun, sebagai bagian akhir dari pelajaran kita, ada satu penekanan yang penulis pelajaran ingin tekankan. Roti dan air kehidupan. Ingat, ketika Rasul Paulus menulis banyak buku di Perjanjian Baru, maka pattern atau patron yang selalu dibuat adalah bagaimana bangsa Israel menjadi contoh dalam segala hal. Baik ketaatan mereka, baik kedegilan mereka, baik ketidaksabaran mereka, dan baik iman mereka yang teguh. Hal yang sangat sederhana lah mengenai sabat. Kemudian mengenai makanan. Ingat saudara-saudaraku, saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara semua, makanan dan sabat merupakan hal yang prinsip. Bahkan dalam konsep akhir zaman, konsep eskatologi, sabat merupakan meterai. Itu sebabnya Paulus mengatakan, ketika Tuhan memberikan Roh Kudus kepada umatnya pada akhir zaman, maka mereka harus mengambil keputusan yang benar di dalam Dia. Karena Yesus Kristus adalah sumber apa? Sumber kehidupan baru. Bahkan dalam konteks pelajaran pada hari Kamis ini, penulis pelajaran ingin memberikan konsep dengan memberikan contoh mengenai perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di Perigi Yakub. Ini berbicara tentang air. Kemudian juga Musa juga mengulangi 3 kali bahwa Yesus pernah mengatakan kepada umat-umatnya bahwa dialah roti hidup. Dengan kata lain, ketika di padang gurun bangsa Israel menerima roti dari sorga, demikian pula air dari batu karang yang merupakan pemberian Kristus. Maka pada zaman akhir ini, marilah kita tetap jadikan Yesus sebagai roti hidup kita, air kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan boleh tetap setia, boleh merasakan bagaimana penjagaan Tuhan,
karena dialah roti dan air kehidupan itu. Sehingga kalimat Yesus mengatakan, tinggallah kamu di tempatmu masing-masing pada hari Sabat adalah lambang ketaatan. Bagi saudara-saudara semua, saya ingin katakan, ketika roti dan air kehidupan tersebut yang mengarah kepada Yesus mengatakan kepada saudara, tetaplah beriman, tetap setia kepadaku. Bagaimana tanggapan kita? Saya percaya, saya imani bahwa pelajaran pekan ini akan mengajak kita untuk lebih mengetahui lebih dalam siapa roti dan air kehidupan tersebut. Sehingga masalah, problema, pencobaan atau apapun itu akan bisa kita lewati. Karena saat ini sama seperti bangsa Israel berangkat dari Mesir menuju Kanaan, maka kita pun sedang dalam perjalanan dari Mesir dosa menuju Kanaan sorgawi. Tuhan berkati kita. Saya bawakan dalam nama Yesus, kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena pelajaran yang indah. Terima kasih karena Roh Kudus Tuhan campur tangan, dan terima kasih oleh karena Engkau berkati para pemirsa. Berkati kami semua Tuhan, sehingga pelajaran ini akan menjadi berkat bagi setiap orang. Ajari kami semua untuk lebih taat, setia, dan beriman kepadamu. Dengarkan doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin.